Shalom. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jauh sebelum kita ada, ya, nabi-nabi terdahulu sudah menyelidiki, sudah meneliti ya tentang nubuatan yang akan terjadi pada masa kita ini ya. Jadi sebelum zaman kita ini kan disebut dengan zaman anugerah ya, selama kurang lebih 2000 tahun ini disebut dengan akhir zaman, dan juga bisa disebut dengan zaman anugerah, dan sebentar lagi zaman anugerah ini akan berakhir. Nah, zaman ini dan semua apa yang ada di dalam zaman ini jauh-jauh hari telah diselidiki dan telah diteliti oleh nabi-nabi sebelum kita ada ya, pada zaman perjanjian lama ya, 2000 tahun sebelumnya sudah diteliti dan diselidiki oleh nabi-nabi, dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka ya. Jadi pada waktu Yesus itu belum menjadi manusia, itu sudah diteliti dan diselidiki oleh nabi-nabi sebelumnya, dan mereka ingin mengetahui apa-apa yang ada yang terjadi pada akhir zaman ini. Bahkan bukan saja nabi-nabi, tetapi para malaikat pun ingin mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana yang akan terjadi di akhir zaman ini. Nah, ini tentunya sesuatu hal yang luar biasa. Ternyata keadaan kita hari ini ya, atau gereja Tuhan atau kehilat Tuhan, keberadaan kehilat Tuhan hari ini itu sudah diteliti dan diselidiki jauh sebelum kita ada. Berarti ya, gereja Tuhan atau keberadaan kita hari ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat istimewa ya. Sangat-sangat istimewa. Sampai-sampai nabi-nabi ingin tahu ya. Sampai-sampai nabi-nabi kepoin kita, bahkan malaikat pun ingin mengetahui keadaan kita hari ini. Ya, mereka meneliti dan menyelidikinya. Kita ini luar biasa ya, sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ya, hanya pada zaman kita inilah sejak tadi firman Tuhan katakan bahwa kita ini dilahirkan ya, oleh karena pengorbanan Kristus pada waktu gereja mula-mula. Inilah yang disebut dengan mempelai Hamasia atau mempelai Kristus. Jadi yang disebut dengan mempelai itu adalah orang-orang yang hidup dan matinya di dalam Kristus. Semua orang yang menerima dia di dalam baptisan mengambil persamaan. Dia dalam baptisan itu ketika masuk ke dalam air dia dikuburkan, dia mati dan dikuburkan, dia keluar dari air, itu adalah lambang daripada kebangkitan Kristus. Dia mengambil persamaan dengan kebangkitan Kristus atau kebangkitan Hamasia, dan dia hidup di dalam Hamasia, dia hidup di dalam Kristus ya. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus sampai dia mati di dalam Kristus. Inilah yang disebut dengan gereja Tuhan, dan inilah yang disebut dengan mempelai. Betapapun dahsyatnya, betapapun luar biasa nabi-nabi sebelumnya, ada Nabi Elia ya, ada Nabi Musa ya, orang-orang yang hebat pada perjanjian lama itu tidak bisa disebut sebagai mempelai Kristus ya, tidak bisa disebut sebagai mempelai Hamasia, dan di antara mereka satu pun tidak ada yang masuk, yang tergolong di dalam mempelai Hamasia. Hanya orang-orang yang menerima Kristus sejak gereja itu lahir pada kali yang pertama,
Ya, gereja mula-mula sampai detik ini, sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua, dia datang dan menjemput gerejanya. Ya, di awan-awan itu disebut dengan mempelai wanita atau mempelai Kristus, mempelai Hamasya. Itulah yang diselidiki, yang diteliti oleh nabi-nabi. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa juga hal-hal itu ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bukan saja nabi-nabi yang mau kepoin keadaan kita hari ini, tetapi malaikat-malaikat pun ingin mengetahui keadaan kita. Ya, itu sebabnya begitu berharganya dan bernilainya iman kita. Ya, karena hanya kita lah, orang-orang yang ada di zaman kita inilah, zaman gereja inilah, yang akan disebut sebagai mempelai Kristus, mempelai Hamasya. Nah, itu sebabnya perlu ada ujian, perlu ada pengujian, pemurnian. Jadi iman kita ini perlu ada pengujian, pemurnian di dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam problem dan masalah hidup kita. Padahal kan apa yang kita hadapi ini kan sama dengan orang-orang di luar Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Kristus sama juga, mereka juga tetap mengalami persoalan yang sama dengan kita, mengalami problem yang sama. Ya, mereka juga menderita sama-sama dengan kita, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, di mana ternyata selama kita ada di dalam Kristus ini, semua itu menjadi sangat berharga. Ya, kita mengalami penderitaan, kita mengalami persoalan. Ya mungkin saja penderitaan dan persoalan itu ya mungkin karena kebodohan kita sendiri juga ya, karena kedegilan hati kita juga. Tetapi semua itu Tuhan menjadikan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita keluar sebagai emas yang murni, ya, iman kita dimurnikan, kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, kita menjadi semakin berharga di hadapan Tuhan. Ya. Firman Tuhan tadi katakan bahwa sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Tetapi maksud semuanya itu artinya maksud semua yang kita alami, duka cita, berbagai-bagai pencobaan itu ada maksudnya. Ya. Maksudnya adalah untuk kemurnian iman, sama seperti emas, ya. Dalam kepanasan tertentu, ya, yang bertahan itu, yang tertinggal itu hanya emas murni. Karena semua itu akan terpisah, akan menjadi debu, ya. Semua besi-besi dan logam-logam lainnya yang tidak tahan dengan panas itu akan rontok semuanya, sehingga yang tertinggal di sana itu hanyalah emas yang semata-mata, emas murni. Ya. Jadi semua, kalau apapun yang kita alami, pencobaan, duka cita, persoalan, masalah, Tuhan jadikan itu sebagai ujian untuk kemurnian iman kita, memisahkan kita dari semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Sehingga yang tertinggal itu adalah kemurnian. Jadi ada maksud Tuhan dalam semua yang kita alami, dalam semua keadaan. Tapi percayalah bahwa selama kita mengandalkan Tuhan, apapun itu pasti ada jalan keluarnya, ya. Kita berdoa saja, tetap berdoa dan andalkan Tuhan. Karena namanya pelayanan itu, terus terang aja saya pernah melayani, ya, di pedalaman. Perjalanan itu 1,5 hari belum sampai gitu, ya. Dan perjalanan kami itu bukan melewati rumah-rumah, toko-toko, ada warung-warung, hutan belantara. Sedangkan perjalanan kami ini tidak membawa bekal sedikit pun. Kami datang di salah satu rumah, tidak mengharapkan pelayanan makan minum. Dan waktu kami datang memang keluarga ini nggak punya apa-apa sama sekali. Mereka masakin kami daun singkong gitu, ya, daun singkong tapi kayak berenang-berenang gitu. Hanya garam sama vicin, gitu ya, vicin sama nasi. Jadi pelayanan itu menjadi sesuatu yang begitu berharga sekali kalau di dalamnya itu ada yang namanya pengorbanan, ya kan? Ini sesuatu yang spesial sekali. Saya selalu mencari momen-momen yang seperti itu. Kalau kita melayani Tuhan dalam keadaan kita yang berkelimpahan, itu mungkin biasa. Kalau kita mengeluarkan 100-200 ribu, ya sama saja kita beli bensin, ya kita beli jajan buat anak-anak, ya kan? Orang yang punya gaji 10 juta, 20 juta mengeluarkan uang 100-200 ribu, ya itu sesuatu yang nilai yang kecil sekali. Tapi kalau seperti janda yang mempersembahkan 2 peser, ya,
itu lebih berharga dari semua orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang datang dan mempersembahkan korban yang begitu besar di rumah Tuhan itu nilainya itu sangat besar sekali. Anggaran 10.000 misalnya ya. Tetapi dalam keadaan yang berkekurangan itu sangat spesial di hadapan Tuhan. Pengorbanan itu sangat spesial sekali. Karena memang cuma itu satu-satunya yang kita punya. Itu sebetulnya di hadapan Tuhan itu begitu besar sekali. Justru itulah yang dicari, justru itulah yang sangat spesial ya di mata Tuhan ya. Dan tanpa disangka-sangka ya, kami sebetulnya dengan giver ini sudah wanti-wanti dia ya. Kamu sekolah aja SMA. Kalau SMA ambil jurusan IPA, kamu bisa pilih jurusan apa saja kalau kamu kuliah. Nah, gitu. Jadi dia sudah iya sebetulnya. Pada hari kelulusannya, pada saat dia diumumkan lulus itu, tiba-tiba dia datang di rumah langsung ambil keputusan. Nah, kami semua terkejut. Dia bilang sama mamanya, saya mau ke BN saja. Langsung gitu ya. Dan ternyata dia sudah urus duluan ya, dia sudah isi formulirnya, formulir dari BN itu sudah dia isi, dia sudah urus semua dia yang urus. Kami di rumah tinggal cengang-cengang aja, dia yang ngurus itu semua selesai. Dia tinggal wawancara kami sama pengurus sekolah ya. Dan dia benar-benar diterima ya di sana. Nah, itu juga suatu kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan ya tetap semua kita berdoa untuk mendapatkan jalan keluar, dan Tuhan kita libatkan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini sebelum saya akhiri, kita akan berdoa dulu buat ibu ya. Ibu, kita berdoa. Coba angkat dulu. Angkat. Yang ini. Ayo. Iman itulah yang menentukan nilai dan berharganya kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.